Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk utilitas bangunan 2, pada pertemuan 2 kali ini akan dibahas mengenai sistem distribusi transmisi listrik. Jadi pada pertemuan-pertemuan awal ini masih dibahas mengenai beberapa sistem-sistem kelistrikan maupun komponen-komponen kelistrikannya juga. Dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan, merupakan contoh dari ruang lingkup sistem tenaga listrik secara umum. Jadi pada umumnya itu terdiri dari pembangkit, transmisi, dan distribusi. Nah, ini pembangkit bisa dari pembangkit-pembangkit listrik yang ada di Indonesia, bisa tenaga air, panas bumi, gas, diesel, maupun yang lainnya, kemudian disalurkan ke gardu induk, ditransmisikan ke gardu induk, kemudian dari gardu induk ini baru ditransmisikan ke bangunan-bangunan seperti industri, sekolah, perumahan, dan lain-lain. Nah, jadi diilustrasikan, listrik ini dihasilkan dari pusat pembangkitan yang menggunakan energi, jadi potensi, bisa air, uap, panas bumi, dan lain-lain. Jadi turbinnya digerakkan, kemudian diganti dengan generator. Nah, dari generator itu barulah masukkan energi listrik. Kemudian disalurkan ke induk, kemudian baru didistribusikan ke konsumen. Jadi sistem distribusi ini merupakan bagian dari sistem tenaga listrik, berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber listrik besar sampai ke konsumen. Jadi fungsinya ini yaitu membagi atau menyalurkan tenaga listrik ke beberapa tempat dan merupakan subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Karena catu daya pada pusat-pusat beban dilayani langsung melalui jaringan distribusi. Tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik besar dan tegangan dari 11 kV sampai 24 kV dinaikkan tegangannya di gardu induk ini menjadi 500 kV, kemudian disalurkan melalui saluran transmisi ke bangunan-bangunan atau ke konsumen-konsumen pengguna listrik. Untuk konfigurasi jaringan primer yang dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu jenis radial, di mana jaringan radial ini merupakan jaringan paling sederhana, metode pengoperasian yang mudah, dan hubungan langsung dari titik pengisi ke pemakai. Jadi ciri-cirinya itu bentuknya sederhana, pengoperasian dan perawatan yang mudah, feeder sekundernya pendek, atau pengaturan tegangan lebih mudah dilakukan, aliran pada jaringan berasal hanya dari satu arah sumber pengisian. Jadi bila feeder utama terganggu, feeder cabang ikut terganggu, maka keandalannya ini mudah. Selanjutnya untuk sistem yang kedua yaitu sistem jaringan gelang atau loop, di mana pada sistem ini terdapat dua sumber dan arah pengisian. Yang satu dapat sebagai cadangan sehingga keandalan cukup tinggi. Nah, ini jadi terbagi dua. Jika salah satu ini rusak, maka dapat menggunakan yang satunya. Jadi sistem ini banyak dipakai pada jaringan umum dan industri. Jika terjadi gangguan atau pekerjaan, maka pada salah satu jaringan penyalurannya ini tidak terputus karena mempergunakan sumber pengisian cadangan atau arah yang lain. Kemudian untuk konfigurasi jaringan primer yang ketiga itu sistem jaringan spindle, di mana pada struktur ini kelompok kumparan yang pada jaringan terkait dengan ciri adanya jumlah kabel yang keluar dari gardu induk atau feeder ke arah satu titik temu yang disebut gardu hubung. Sistem jaringan spindle inilah yang memiliki keandalan paling tertinggi. Jadi kumpulan kabel dalam satu spindle dimasukkan untuk menyalurkan energi ke satu daerah konsumen yang terdiri maksimum 6 buah kabel kerja. Di sepanjang kabel inilah gardu distribusi ditempatkan. Kabel cadangan ini dikenal dengan sebutan express feeder. Kemudian ditunjukkan untuk menormalkan kembali penyaluran energi listrik ke seluruh bagian penyelam atau feeder yang mengalami gangguan. Setelah gangguan terganggu diketahui dan dipisahkan terhadap jaringan tengah yang beroperasi. Selanjutnya untuk distribusinya, yang pertama itu saluran udara tegangan menengah, di mana pada saluran udara ini kabel-kabel berada di udara yang diletakkan atau dipasang di atas tiang-tiang beton atau maupun kayu, atau pada saat ini bisa juga menggunakan tiang baja. Di saluran udara tegangan menengah atas yang biasa disingkat STM ini, konstruksi termurah untuk penyaluran tenaga listrik pada daya yang sama. Jadi terbanyak digunakan di Indonesia. Jadi ciri-ciri utamanya seperti yang telah disebutkan tadi. Jadi penghantarnya ini besinya ini tidak, atau kabelnya tidak dilapisi, atau sebutannya penghantar telanjang, atau panel isolator pada tiang besi atau beton. Jadi karena penggunaan penghantar tidak dilapisi, jadi harus diperhatikan faktor yang terkait dengan keselamatan tenaga listriknya, seperti jarak aman minimum antar tiang ini,
maupun antara fase dengan bangunan atau dengan tanaman dan atau dengan jangkauan manusia. Jadi sebisa mungkin kabel yang ada di atas ini tidak dapat dijangkau atau tidak tersentuh dengan manusia, bangunan maupun hewan ataupun tanaman.